Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hamzah Masalam dengan NIM 08011182429016. Mahasiswa Matematika Unsri tahun 2024. Ini kelas Alpro B, ya. Ingin mereview ya, tugas tambahan dari Bu Anita itu mengurutkan angka dari yang terbesar ke terkecil dan dari kecil ke besar. Di sini sudah ada codingannya dan saya akan menjelaskan dari codingan tersebut. Baik. Jadi untuk headernya sini seperti biasa tidak berubah, hanya menggunakan hashtag include iostream, tidak menggunakan header yang lain. Lalu untuk variabelnya di sini hanya ada dua jenis variabel. Maksudnya dua tipe data, yaitu ada integer dan char. Jadi untuk integer ini dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 variabel, dan untuk yang char hanya ada 1. Fungsi integer yaitu bilangan bulat. Sedangkan char itu masukkan karakter kayak gini. Kita dapat petik ini tuh char, ya. Kayak boolean lah gitulah, kayak ngecek gitu. Bener enggak gitu. Si A ini. Jadi A tuh dia sebenarnya bukan variabel tapi lebih ke karakter ya, angka, apa yang maksudnya tuh kalau misal ada huruf dimasukin ke dalam huruf, nah itu tuh char. Jadi kayak gini. Ini kan ada A nih. Nah, A-nya ini dia tuh ibaratkan angka, tapi bukan angka, melainkan huruf. Jadi dimasukin ke sebuah variabel. Itulah kenapa variabel yang untuk kita masukinnya itu ya kita pakai tipe data char. Biar si huruf yang A sama B tadi bisa masuk ke dalam variabel Z. Seperti itu. Ya. Logikanya seperti itu. Ya, lalu ini lanjut kita ke cout ya, masukkan banyak bilangan. Kalau ada 10 berarti ada 10, kalau ada 5 berarti 5. Sini batasnya ada 10 kamarnya, tapi kalau mau pesan 100 juga nggak apa-apa. Tapi ke 100 kayaknya kebanyakan. Jadi ya 10 aja. Dan kita masuk ke perulangan pertama, itu for untuk i sama 0 sampai x. Jadi buat seberapa x-nya dia pengurangannya sampai gitu doang. Lalu cout masukkan bilangan ke. Seperti biasa dari codingan sebelumnya juga banyak ini, masukkan bilangan ke, bilangan ke 1, kedua, ketiga. Dan kita masukin bilangannya itu berapa. Maksudnya untuk bilangan ke 1 ini angkanya 30, bilangan kedua ini 40, segala macam ya. Pokoknya bila ini tempat ya, variabel array di mana kita bisa menyimpan sebuah angka masuk ke dalam array. Masukin ke kamar lah istilahnya ya. Oke, udah, habis itu keluar dari perulangan. Setelah keluar dari perulangan kita cek sini coutnya ada dua, ada A dan B. Dimana kalau misal A, kalau kita pilih A itu kita mengurutkan dari terkecil ke terbesar, dan apabila kita milih B itu kita ngurutin dari besar ke kecil gitu. Bedanya itu A sama B nya. Habis itu udah masukkan pilihan. Dan fungsi dari Z itu tadi ya sebagai ini variabel yang digunakan untuk ya masukin nilainya lah tuh. Nah, if Z, apakah Z sama dengan A atau Z sama dengan B, itu ada if. Jadi habis if itu ada if lagi. If ini if nested ya. If Z sama dengan A, maka akan berlaku perulangan. Dimana ini sama dengan 0, dan cek apakah I itu lebih kecil daripada X kurang 2. Misal X kurang 2 itu datanya ada 5, berarti 5 kurang 2 itu 3. Apakah 0 lebih kecil daripada 3? Ya, benar. Maka dia akan lanjut ke perulangan yang bawah ini. Untuk C sama dengan I tambah 1. I tambah 1. I tadi 0, ditambah 1, 1. Berarti J-nya itu 1. Dan kita cek di sini. Apakah J
ya, apakah 1 itu lebih kecil daripada X, X-nya tadi 5, berarti 1 lebih kecil daripada 5, dan ternyata benar. Maka lanjut ke pernyataan ini lagi, pernyataan kondisi sekarang. If Bill J lebih kecil daripada Bill I, maksudnya itu angka dari bilangan I itu lebih gede daripada yang J. Kita tuh nyusun, berarti kita tuh nyusun ini tuh dari kecil. Iya benar, dari kecil ke besar. Bedanya di sini. Kalau misalnya iya benar, maka karena kita milih A ya, kan ada prosesnya ini. Tuh. Coba mindahin. Jadi untuk variabel A nanti akan diisi dengan variabel Bill I. Nah, Bill I itu ya yang ini. Ini Bill I. Misal Bill I-nya itu 30. Berarti 30-nya masuk ke A. Dan habis itu ada Bill J. Bill J itu angka setelah Bill I. Jadi misal habis Bill I itu 30. Bill I itu 30, habis Bill J itu misal 40. Nah, nanti lebih kecil ya. Oke, berarti misal Bill I-nya 30, Bill J-nya 20. Nah, berarti nanti Bill I-nya itu 30 masuk ke A, dan Bill J-nya itu 20, 20-nya itu masuk ke I. Jadi I-nya itu bukan lagi 30, melainkan udah jadi 30. Oke. Nah, itu B itu angka setelahnya. Jadi Bill J nanti diubah. Nah, tutup. Kalau dari pertama masuk ke kondisi kedua. Kalau misal J-nya sama dengan B, kalau kita milih B ya, kalau kita ketik B, maka ketik B itu ngurutin dari besar ke kecil. Nih. Berlakulah lagi for-nya tadi. Nih, jelasannya ya. Sama kok. Tuh. Cuma bedanya ini X-2. Nah, ini X-1. Tuh. Bill I lebih kecil daripada Bill J. Sedangkan ini Bill J lebih kecil daripada Bill I. Berarti ini Bill I-nya lebih besar, ini Bill I-nya lebih kecil. Berarti ini mengurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Terbesar ke terkecil. Itu ya. Udah, itu kita keluar dari sini keluar, cetak hasil. Nah, untuk for ini ya, untuk ini dia akan cetak Bill I. Yang dicetak tuh Bill I-nya. Gitu. Ya. Kalau misalnya nilainya benar, maka dia akan cetak. Kita mulai. Banyak bilang 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ya kita mau nyusun dari kecil ke terbesar, berarti kita pilih A. Benar ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, habis itu kalau misal kita balik, 1, 2, 3, 4, 5, kita pilih B, maka dia akan nyusun 5, 4, 3, 2, 1. Kebalikannya aja. Tuh. Ya. Itu dia penjelasan dari codingannya, dan ini adalah algoritmanya. Tuh nih. Nah. Makanan 1. Program mengimplementasikan N dua bilangan beserta satu huruf A atau B yang mendapatkan satu bila dimasukkan huruf A.
itu paling kecil ke paling besar. Bila paling besar, dan bila dimasukkan huruf B, lanjutkan dari paling besar ke kecil. Tuh. Kiri paling kanan. Oke, masuk ke programnya. Ini yang saya jelaskan tadi, ya, deskripsinya. Itu. Ini mulai dari awal, deklarasikan variabel n, menyimpan, masukin n, habis itu arraynya dideklarasiin, deklarasiin variabel x sebagai bentuk bantu untuk proses pertukaran, i dan j nya itu dalam for, deklarasikan variabel z. Masuk, kan perulangan sana sini. Hasil akhirnya tuh. Dan inilah sedokornya, di mana sedokornya ini tidak jauh beda dari codingan C++, ya. Ini flowchartnya, ya. Tuh. Jadi kalau misalnya nggak milih A atau B, langsung sini pilih yang tidak valid. Kalau kita ngetik huruf lain, gitu. Ini muter. Misalnya habis itu N, dan ini untuk program C++ nya, ya. Dan ini adalah hasil programnya. Seperti itu. Mengurutkan yang satu A, yang satu B. Jadi ada dua hasil program. Itu ya. Baik, mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.